Halo guys, eh di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitek keamanan, terutama dari sisi DDoS lumayan efektif ya, dan serangan-serangan lain tentu harus di-cover juga gitu ya. Tetapi eh saya akan menjelaskan secara teoritis dulu gitu ya. Nanti kita coba mungkin part 2 kita coba prakteknya. Nah, di sini ada pertama eh wajib banget satu aplikasi baik website atau REST API kalian wajib banget menggunakan domain dan udah pasti ya SSL itu HTTPS itu harus udah dipakai. Nah, apa sih kelebihan lewat DNS? Lewat DNS itu kalian bisa eh, melewatkan traffic ke pertama ke proxy server ya, ataupun dibantu dengan shadow IP. Kalau benar-benar tidak terhandle oleh proxy server, kalian bantu dengan shadow IP. Bahkan shadow IP kalau bisa di depan. Maksudnya shadow IP di setting dulu, kemudian kalian coba proxy server masuk. Misalkan salah satu Cloudflare, kalian bisa juga itu pakai paket yang gratisan dulu ya. Nah, terus yang berikutnya ketiga itu tahapan di mana dia menggunakan router ya. Router di sini router salah satu yang seperti Fortinet, FortiGate ya. Itu kalian coba di situ pakai kalau memang diperlukan gitu ya, opsional juga ya. Nah, apalagi kalau colocation mungkin itu bisa pakai router ya. Nah, yang keempat itu ada namanya firewall. Nah, firewall ini yang ada di OS-nya ya. Semacam apa ya? Ya OS Ubuntu misalkan firewallnya IP table gitu. Nah, itu kalian maksimalkan itu, setting benar-benar di situ dan uji gitu. Nah, di part kedua nanti saya tunjukkan pengujian untuk di firewallnya ya. Nah, yang keempat itu web service. Web service itu mau apa, mau engine, mau apapun itu tambahkan juga ya. Misalkan WAF-nya, terus ditambah juga misalkan port sentry, file to ban, banyak sekali kita masukkan di situ. Atau library-library yang mendukung kepada di DDoS dan keamanan lainnya. Nah, yang ke berapa? Yang keenam itu API atau REST API itu aplikasi atau websitenya. Saya pastikan kalian harus mengkonsep dari sisi keamanan. Nanti saya coba bahas yang mana API-nya. Nah, terus yang terakhir itu di CoreOS. CoreOS kalian pilih yang terbaru. Kalau Ubuntu yang terbaru, terus kernel juga yang terbaru gitu ya. Jadi yang pilih yang terbaru. Plugin dipakai yang terbaru. Gitu guys. Jadi itu ada kurang lebih 7 tahapan yang harus dilalui untuk menangkal serangan-serangan dari luar, tetapi tanpa mengganggu traffic yang legal ya. Nah gitu. Nah kalian coba ini sebagai salah satu masukannya pada saat mengkonfigurasi atau melakukan setup di arsitekturnya. Nah kalau misal traffic udah banyak gitu ya, udah traffic normalnya ya, traffic secara legalnya. Jadi sudah sibuk nih kelihatan aplikasi, kalian gunakan load balancer. Di mana load balancer itu akan membagi sinyal ya, membagi traffic baik baik secara algoritma round robin ataupun algoritma lainnya itu silakan saja. Yang pasti dia akan membagi traffic mau secara merata ya silakan aja tinggal pakailah load balancer. Nah, jadi aman gitu. Nah, terus nanti di PM API 1, API 2-nya, kalian coba proteksi gitu. Matiin semua yang lewat itu traffic dari load IP, load balancer gitu. Matiin semua tuh. Di firewall API-nya itu matiin kecuali yang melewatkan dari traffic dari load balancer gitu. Terus nanti masuk sinyal udah masuk ke dalam database kalian replikasi juga kalau misalnya MySQL di mirroring ya. Nah, udah di slap kan gitu secara sinkronis. Kalian juga backup mau file gambar mau SQL-nya kalian backup di PM3 gitu. Jadi pengamanan wajib sih itu PM3 itu wajib juga ya. Karena apa? Karena dia untuk nge-backup secara file ya. Nah, kalau PM2 itu secara sistem disinkron dianya.
sinkron antara PM1 sama PM2 itu dia sinkron. Jadi data yang masuk ke dalam PM1 database master 1 dia akan masuk ke DBase Lab. Nah, kayak gitu. Terus API kalau misal kalian perlu ditambah lagi jadi PM API 1, API 2, API 3 itu kalian bisa tambahkan. Nah, gitu ya. Nah, terakhir kalau internal PC atau internal apps kalian bisa menggunakan VPN untuk aksesnya. Nah, apalagi kalau misalkan internal ini ya, aplikasi ya itu kalian bisa gunakan VPN. Dan kalian harus membagi bukan membagi sih, mengurangi traffic keluar. Misalkan bukan traffic keluar, akses dari luar ya. Contohnya misalkan ini kebutuhan aplikasi hanya untuk internal, hanya untuk Indonesia, se-Indonesia lah. Nah, kalian pakai geolocation untuk tutup traffic dari luar masuk ke server tersebut, maksud dari luar Indonesia gitu. Nah, itu kalian juga bisa coba itu. Nah, yang kecuali kalau misal tidak apa ya, memerlukan akses keluar negeri misalkan ini baru di allow lah. Itu ya. Seperti itu paling gambaran mengenai keamanan sistem informasi ya, keamanan eh, server lah gitu ya. Nah, ini pada part kedua saya akan menguji secara firewallnya ya, IP table eh, menangkal serangan dari beberapa tool gitu, menggunakan beberapa tools. Oke guys, mungkin kurang dan lebih seperti itu. Kalau ada saran, masukan silakan komen aja. Kita bahas sama-sama mengenai arsitek keamanan yang di skala menengah ya. Skala menengah sih ini lumayan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.